Satu kesalahan kecil saja, dan F-15 Israel ini akan menghujam ke bawah. Yang menjaga agar itu tak terjadi hanyalah teknologi, latihan, dan koordinasi yang presisi. Tepat pukul 2.13 waktu setempat, dua pasang jet tempur F-15I Ra-M varian multifungsi jarak jauh mengudara dari pangkalan udara Hatzor di bagian selatan Israel. Tanpa lampu navigasi dan tanpa transmisi radio apapun, mereka meluncur dalam gelap gulita. Menjaga ketinggian ekstrim rendah, hanya sekitar 150 kaki dari permukaan Laut Merah, formasi ini menembus celah radar yang telah dipetakan sebelumnya, bersembunyi di balik lekuk topografi dan bayangan sinyal radar di barat Pulau Tiran. 5 menit setelah lepas landas, mereka berbelok ke arah barat laut, mengikuti kontur pantai timur Mesir menuju selatan. Kokpit tetap tenang, kecuali desiran sistem oksigen yang mengalir saat tekanan atmosfer menurun pada ketinggian rendah. Sistem non-esensial tetap dimatikan. Hanya perangkat vital seperti navigasi, senjata, dan deteksi ancaman yang aktif. Helm pilot utama menampilkan medan sekitar secara real-time melalui tampilan proyeksi di visor peta kontur, lokasi ancaman, dan titik koordinat target diproyeksikan dengan kecepatan refresh 40 milidetik. Tak ada ruang untuk menunduk. Pada pukul 2.27, sekitar 270 km selatan Sharm el-Sheikh, pilot utama memberi 2 sentakan ringan pada pedal gasnya. Sebagai sinyal tak bersuara, pesawat di belakangnya langsung mempersempit formasi. Mereka menukik lebih rendah lagi, kini hanya 200 kaki dari permukaan laut, berusaha tetap tak terdeteksi oleh radar peringatan awal milik Sudan yang diakini berada di seberang pantai. Dalam jarak lebih dari 400 km berikutnya, mereka harus bertahan di jalur ini terbang nyaris menempel air laut. Satu-satunya tanda keberadaan mereka adalah cipratan air yang disembur keluar oleh mesin jet berdaya tinggi. Sekilas, F-15I tampak serupa dengan F-15E Strike Eagle standar. Tapi di dalamnya, setiap komponen sensor, avionik, sistem senjata telah dimodifikasi secara signifikan oleh industri pertahanan Israel. Dan malam itu, semua peningkatan itu akan menghadapi ujian sesungguhnya. F-15I Ra-M adalah tulang punggung kekuatan serangan jarak jauh Israel. Dengan 2 tangki bahan bakar konformal yang terintegrasi di sisi badan pesawat, jet ini dapat membawa tambahan lebih dari 4.500 pon bahan bakar tanpa penalti aerodinamis atau peningkatan profil radar seperti yang terjadi pada tangki eksternal biasa. Di dalam helm tempur Elbit 4, pilot tak hanya mengandalkan pandangan mata, tetapi pada aliran data digital yang mencakup posisi musuh, medan sekitar, dan jalur lintasan. Sistem ini memungkinkan pilot menjaga pandangan lurus ke depan, sangat krusial saat terbang rendah dalam kegelapan, ketika bahkan satu gerakan mata yang salah bisa membawa bencana. Kombinasi antara helm pintar dan tangki bahan bakar konformal memungkinkan jet-jet ini menjangkau lebih dari 400 km dalam mode senyap, tanpa harus bergantung pada pengisian bahan bakar di awal misi, yang akan menambah risiko ketahuan. Kecanggihan sistem navigasi berbasis medan membuat beban kerja pilot berkurang secara drastis, terutama pada fase-fase penerbangan paling rentan. Namun penerbangan di ketinggian rendah hanyalah sebagian dari strategi misi ini. Bagian berikutnya sangat bergantung pada keberadaan elemen pendukung yang menunggu jauh di atas. Pada pukul 2.39, setelah menempuh hampir 500 km, pesawat-pesawat ini mulai menanjak perlahan ke udara internasional di selatan Port Sudan. Di ujung jalur aman ini, mereka akan memasuki wilayah udara yang diawasi ketat, termasuk sistem radar dan pertahanan udara Yaman yang dipasok oleh Iran. Formasi pun dipecah menjadi 2 kelompok, masing-masing berbelok dari arah berbeda, mengapit area target dari sudut yang berseberangan manuver standar jika harus menghadapi penyergapan atau kerusakan mendadak. Pada pukul 2.43, di titik udara bernama Shroop 6, pesawat tanker KC-77 rem muncul di layar radar mereka. Bertahan di ketinggian 24.000 kaki, tanker itu sudah dalam posisi dengan boom pengisian bahan bakar yang terulur dan siap dipakai. Tanpa komunikasi yang tidak perlu, pilot utama memberi tanda dengan menggoyang sayap pesawatnya, lalu naik mendekat. Dari bawah, tanker besar itu tampak seperti siluet abu-abu panjang yang melayang tenang di atas bintang. Boom pengisian perlahan diarahkan oleh operator ke port bahan bakar di atas kokpit, dengan bunyi khas logam saat berhasil tersambung. Masing-masing F-15I hanya butuh waktu kurang dari 3 menit untuk mengisi ulang bahan bakar cukup untuk memberi mereka radius tempur hingga 1.600 km dengan persenjataan penuh.
Misi mereka belum selesai, tapi setiap detik sejauh ini telah diperhitungkan. Dalam operasi seperti ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Di bawah mereka, permukaan Laut Merah terlihat tenang. Namun jauh di balik cakrawala, sistem radar peringatan dini mulai aktif. KC-707 RAM, andalan utama Israel untuk pengisian bahan bakar di udara, merupakan hasil modifikasi besar-besaran dari pesawat Boeing 707. Pesawat ini dilengkapi teknologi Israel yang canggih dan telah disesuaikan untuk operasi strategis jarak jauh. Salah satu keunggulannya adalah sistem boom beraliran tinggi yang mampu mengisi ulang bahan bakar jet tempur seperti F-15I dalam waktu kurang dari 3 menit, mentransfer hingga 2.500 galon dalam satu sesi. Jika Anda memperhatikan bagian boomnya, akan tampak dua sirip dengan stabilisator aktif yang berfungsi menjaga nosel tetap stabil dan sejajar, bahkan ketika cuaca buruk atau turbulensi mengganggu. Di bagian dalam pesawat, avionik modern buatan Israel mengelola koordinasi misi secara terenkripsi, serta sistem kontrol tangki yang memungkinkan pengalihan manual jika diperlukan. Pada bagian atas badan pesawat, terdapat sistem komunikasi data garis pandang yang menyediakan pembaruan udara secara aman dan real-time. Meskipun platform ini sudah berumur, KC-707 RAM masih menjadi tulang punggung logistik udara untuk misi serangan jarak jauh. Perannya sangat krusial ketika penggunaan pangkalan di wilayah dekat target tidak memungkinkan karena alasan politik atau taktik. Untuk misi kali ini, kemampuan RAM dalam menyediakan pengisian bahan bakar dengan cepat serta bertahan lama di udara memungkinkan pesawat-pesawat tempur ROM untuk langsung menuju sasaran mereka tanpa harus singgah. Tanpa dukungan RAM, jet-jet seperti F-15 akan membutuhkan pangkalan sementara di wilayah asing, langkah yang syarat risiko diplomatik. Alternatif lainnya, mereka harus terbang dengan beban senjata yang lebih ringan, yang tentunya akan mengurangi efektivitas serangan. Sementara target yang akan mereka hadapi kali ini menuntut kekuatan penuh. Setiap rudal, setiap bom, akan sangat berarti. Pada pukul 2.53, sekitar 220 km dari garis pantai Yaman, sistem peringatan dini elektronik di JetROM mendeteksi lonjakan aktivitas pertama. Sinyalnya muncul sebagai denyut singkat, diikuti oleh sapuan tak teratur yang menandakan radar musuh telah mulai berputar. Basis data sinyal rahasia mereka segera mengenali ciri-cirinya. Radar spawn rest era Soviet, dipasok oleh Iran dan dioperasikan oleh kru berserban, mulai aktif. Jet-jet F-15I mempertahankan arah mereka, namun menurunkan ketinggian sekitar 1.000 kaki untuk kembali ke zona mati radar di balik kontur bumi. 10 detik berselang, sebuah emisi radar kedua tertangkap, kali ini memiliki pola kipas dengan durasi lebih panjang. Menurut pengenal sinyal mereka, kemungkinan besar itu adalah radar pencarian P-19 atau model YC-6M, sebuah indikator bahwa sistem pertahanan udara yang terkoordinasi dan terhubung sedang beroperasi di atas wilayah Sauna. Itu adalah konfirmasi tak terbantahkan bahwa mereka telah berada di area target yang tepat. Dalam kokpit, sang pilot memutar sebuah knop di panel kiri, mengaktifkan sistem pengacau elektronik L822. Terpasang di tiang tengah, perangkat itu menyala dengan dengungan halus, mulai menyemburkan gelombang energi ke seluruh spektrum radar musuh. Bagi operator radar di darat, tidak ada yang tampak mencurigakan, tidak ada tanda masuk, tidak ada gema, hanya bintik-bintik statis yang samar di layar mereka. ROM kedua yang berada dalam formasi juga mengaktifkan podnya 3 detik kemudian. 8 POD L822 bekerja bersama melalui jaringan data taktis, membentuk lapisan pulsa yang disusun sedemikian rupa sehingga menyesatkan sistem musuh tentang lokasi, arah, dan ketinggian mereka. Jika para pengendali radar mulai menembak, mereka hanya akan menghantam bayangan ilusi. Pukul 31, sistem radar ketiga mulai berfungsi. Sebuah radar penjejak tembakan yang kemungkinan besar berdasarkan jenis emisi frekuensi yang ditangkap. Radar itu sempat memperoleh sinyal pesawat mereka, namun gagal mengunci sasaran secara penuh. Meski tidak terjadi penembakan, deteksi ini cukup untuk menaikkan tingkat kewaspadaan. Untungnya, sistem pengacau mereka bekerja sesuai harapan. L8222, dijuluki 82, adalah POD elektronik utama Israel yang dirancang untuk menipu dan mengacaukan radar musuh tanpa menimbulkan sinyal balik yang mencolok. Dipasang di tiang tengah atau tiang luar sayap, POD ini memanfaatkan sensor untuk mendeteksi emisi radar secara instan dan merespons dengan pancaran interferensi yang telah disesuaikan.
formasi langsung berpencar dalam manuver defensif, dengan masing-masing jet mengambil jalur yang berbeda guna mengacaukan solusi tembakan musuh. Tak ada waktu untuk bersikap ragu. Satu-satunya pilihan mereka hanyalah naik lebih tinggi, meninggalkan zona bahaya secepat mungkin. Sang pilot utama menggertakkan gigi, berkeringat meski sistem pendingin kokpit bekerja maksimal. Ia mendorong throttle sepenuhnya hingga masuk ke mode pembakaran lanjut. Dorongan mendadak itu membuat tubuhnya tertekan kuat ke kursi, dan masker oksigennya menempel erat di wajah. Tampilan taktis di depannya kini menampilkan data ancaman secara real-time. Dua rudal mengejar dari jarak sekitar 32 km, melesat dengan kecepatan Mach 2,5. Dalam kalkulasi singkat, waktu pertemuan diperkirakan sekitar 39 detik, sementara hanya tersisa 38 detik lagi sebelum rudal mencapai batas ketinggiannya. Pada pukul 3.15, formasi telah berhasil melintasi garis pantai, namun kedua rudal masih membuntuti mereka. Namun kini, rudal-rudal tersebut sudah mendekati batas jangkauannya. Tanpa kunci radar yang solid, sistem pemandunya mulai kehilangan arah. Para operator pertahanan udara di darat hanya bisa menatap layar mereka dengan frustrasi saat rudal-rudal itu terpancing oleh umpan palsu dari lintasan sebelumnya. Dalam detik-detik terakhir, kedua proyektil itu kehilangan arah dan berbelok ke utara, sebelum akhirnya meledak di udara tanpa mencapai sasaran, beberapa kilometer di belakang jet yang paling akhir. Tidak satu pun dari pesawat tempur Rom mengalami kerusakan, namun misi tersebut jelas menguras segalanya, bukan hanya bahan bakar dan amunisi, tapi juga ketegangan fisik dan mental para awaknya. Bagi sebagian dari mereka, penerbangan ini mungkin menjadi yang terakhir dalam kampanye ini. Dan bagi pakaian terbang mereka, yang kini penuh keringat, karbon, dan luka-luka kecil dari getaran ekstrim, perpisahan tampaknya sudah dekat.